Pemirsa, seorang pria warga negara Indonesia ditangkap petugas di Guangzhou, Cina lantaran melakukan KDRT kepada istrinya sendiri. Akibat kekerasan yang diterimanya, korban mengalami sejumlah luka lebam di tubuhnya. ET ditangkap di Guangzhou, Cina oleh petugas fungsi imigrasi dan protokol konsulat KJRI karena menganiaya istrinya sendiri. Warga negara Indonesia ini keluar dari Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawalan ketat aparat Polres Metro Jakarta Utara. ET dilaporkan oleh istrinya SAG ke polisi lantaran kasus kekerasan dalam rumah tangga pada November 2023 lalu. Akibat dari perbuatan pelaku dan rekannya, korban mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kejadian berawal saat korban menanyakan paspor dirinya dan anak-anaknya yang disita oleh pelaku. Banyak mendapatkan penjelasan, korban justru dianiaya suami dan rekannya. Usai menganiaya, pelaku dan rekannya kabur meninggalkan korban. Pelaku sempat melarikan diri ke Singapura sebelum ditangkap di Guangzhou, Cina. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara, Wakapolres, para penyidik, Jatantras, dan PPA beserta jajarannya. Dan Kedutaan Imigrasi KJRI Guangzhou, Bapak Wijaya Adibrata, dan tim. Atas tertangkapnya DPO Edric Tanaka yang telah melakukan kekerasan yang sangat luar biasa kepada saya. Saya tetap berharap keadilan sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak saya dapat saya terima dari proses hukum yang akan dihadapi Edric Tanaka. Ya, imigrasi saat ini fungsinya kemarin itu sempat mencegah. Nah, jadi hasil pencegahan ini langsung kami tanggapi, langsung kami pulangkan, dan saat ini sudah kita serah terimakan semua ke Polres. Untuk status penggunaan paspornya bagaimana, Pak? Paspor sementara kita tarik. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang KDRT dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, Anyus melaporkan. Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Mereka menuntut DPRD memanggil PJ Gubernur Jawa Barat terkait aturan tentang upah bagi pekerja di atas 1 tahun. Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat Selasa siang. Aksi unjuk rasa dilakukan untuk meminta dukungan legislatif agar mendorong PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menerbitkan aturan mengenai upah pekerja di atas 1 tahun. Meminta DPRD mengirimkan surat rekomendasi kepada PJ Gubernur agar menerbitkan Kepbud upah 1 tahun. Yang kedua, DPRD memanggil Biro Hukum, memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Biro Kesra untuk menelusuri kenapa sampai saat ini tidak diterbitkan Kepbud tersebut. Sebelumnya PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin telah memberikan opsi untuk mengeluarkan surat edaran mengenai aturan tersebut. Namun para buruh menolak karena surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, korban letusan gunung api Lewotobi laki-laki menangis histeris saat evakuasi tim SAR gabungan. Hal ini terjadi akibat tenda pengungsian dinilai para korban tidak layak huni. Bukan masalah itu, bangga kami punya terlalu banyak dari bawah tuh. Bisa lah begini nih, nggak bisa begini nih. Warga dari Desa Nurabeleng, Kecamatan Wulang Kitang, korban letusan gunung api Lewotobi laki-laki sempat melakukan protes saat hendak dievakuasi tim SAR gabungan ke lokasi pengungsian di Desa Konga. Bahkan setibanya di lokasi pengungsian, para ibu-ibu pun kembali melakukan protes dan menangis histeris. Mereka harus menerima kondisi satu tenda pengungsian diperuntukkan menampung 528 jiwa. Hal ini dinilai tidak layak huni dan tidak memadai. Baru satu tenda ini belum memenuhi. Kami punya kuota yang berbeda. Berapa dari sana yang tadi di? Kami keseluruhan 500. 500 ya. Jadi Bapak kecewa dengan pola pelayanan model begini? Kalau diusahakan lagi bisa. Ya, kalau dilihat dari keadaan sekarang kan mendingan di sana.
Hingga saat ini, aktivitas gunung api Lewotobi Laki-Laki masih meningkat dengan status awas. Bahkan pada Selasa pagi pun gunung api kembali erupsi disertai guguran awan panas sejauh 2 hingga 3 km. Terkait hal itu warga diminta tetap siaga. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, pedangdut sekaligus pengusaha Inul Daratista protes atas kenaikan pajak hiburan 40%. Kenaikan pajak tersebut dianggap mematikan pengusaha. Kenaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT paling rendah 40% dan paling tinggi 75% menuai protes para pelaku usaha hiburan. Protes dilayangkan dengan mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi sejak 5 Januari lalu. Pelaku usaha hiburan menanggapi kebijakan ini berpotensi mematikan usaha hiburan tanah air. Artis sekaligus pelaku usaha karaoke, Inul Daratista, juga turut menyuarakan protesnya pada program Lintas iNews Siang. Saya berharap dengan adanya teriakan kami ini, judicial review-nya benar-benar menghasilkan kenyataan yang membuat kita semuanya jadi lega gitu. Ya kalau bisa batal gitu. Dan kalau bisa yang 25% ya kalau bisa turunin aja, orang di Jepang aja segala sesuatunya itu pajaknya cuma 10%, ini aja kemarin saya dengar mau naik 5% aja, rakyatnya sudah mau demonstrasi. Diketahui alasan pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dengan pertimbangan jasa hiburan hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, sehingga kenaikan ini dinilai mempertimbangkan keadilan. Dua anak harimau benggala lahir di kebun binatang Pematang Siantar atau Siantar Zoo di Sumatera Utara. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.